Setiap orang yang hidup di muka bumi ini menginginkan kebahagiaan, menginginkan kesuksesan. Terlepas apapun latar belakang orang tersebut, baik mereka yang beriman maupun tidak beriman, apapun warna kulitnya, dan di masa kapanpun mereka semuanya menginginkan kesuksesan dan kebahagiaan. Hanya saja manusia ini memiliki definisi yang berbeda-beda tentang kesuksesan. Ada orang yang menjadikan kesuksesan itu parameternya adalah capaian karir tertentu. Ada orang yang mendefinisikan kesuksesan itu dengan capaian angka materi tertentu. Dan ada orang yang mendefinisikan kesuksesan itu dengan jabatan tertentu yang mampu ia raih. Nah, definisi kita tentang kesuksesan adalah salah satu di antara hal yang sangat berpengaruh terhadap gaya hidup kita, perilaku kita, dan tindakan kita. Oleh karena itu ternyata Al-Quran juga memberikan definisi tentang kesuksesan. Ternyata bila kita buka di dalam Al-Quran dari awal sampai akhir, Al-Quran sama sekali tidak mendefinisikan kesuksesan itu dengan capaian-capaian materi atau capaian-capaian duniawi. Bisa kita cari kata al-fawz yang kita maknai dengan kesuksesan atau kemenangan yang ada di dalam Al-Quran. Setiap kata al-fawz di dalam Al-Quran ataupun yang seirama dengan itu, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala nisbatkan dengan kesuksesan capaian akhirat, yaitu masuk surga dan selamat dari api neraka. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fama zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga, sungguh dia orang yang sukses, sungguh dia telah sukses, sungguh dia telah menang. Dan tidaklah kenikmatan yang ada di dunia ini melainkan sesuatu yang memperdaya, bahwa dunia ini sifatnya adalah memperdaya. Ada satu hadis Nabi SAW yang bisa menjadi gambaran bagaimana definisi seseorang tentang kesuksesan itu bisa berpengaruh terhadap perilaku, kondisi, dan tindakan. Nabi SAW berfirman, "Maka natid dunya," Nabi SAW bersabda, "Maka natil akhiratu hammahu," barang siapa yang menjadikan akhirat itu sebagai obsesinya, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah hadirkan rasa puas di dalam hatinya, Allah hadirkan rasa kaya di hatinya. Wa jama'alahu syamlahu, lalu kemudian urusannya menjadi terpadu, menjadi menyatu. Lalu wa atathud dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu datang kepadanya dalam keadaan tertunduk. Sebaliknya, wa man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang menjadikan dunia itu sebagai obsesinya, sebagai parameternya, maka kemudian yang terjadi adalah ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah hadirkan rasa miskin, rasa kekurangan di antara kedua matanya. Lalu berikutnya adalah wa farraqa alaihi syamlahu, urusannya terpecah belah, urusannya tercerai-berai, karena setiap urusan itu memiliki orientasi yang berbeda-beda dengan urusan-urusan yang lainnya. Kemudian walam ya'ti minad dunya illa ma qaddaralah, dan tidaklah ia mendapatkan dunia kecuali yang memang sudah ditetapkan oleh Allah baginya. Jadi paradigma kita, cara pandang kita tentang kesuksesan, cara pandang kita tentang kemenangan itu akan berdampak besar terhadap bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak, dan seluruh aspek yang ada dalam diri kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kebahagiaan, dan mendapat kemenangan yang hakiki sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala definisikan tentang kesuksesan itu.